Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Hari ini gue mau ngebahas tentang oil cooler dan bahas spek mesinnya lebih detail karena di video sebelumnya ada request dari Bro Edgar. Jadi gue bikinin videonya. Ya langsung aja kita bahas tentang oil cooler dulu ya. Nah untuk oil cooler gue pakai Satria FU ya. Untuk pemasakannya gue nggak bisa begitu menjelasin yang secara lengkap, tapi gue bisa ngasih tahu lah ya. Untuk jalur-jalurnya, nah jalurnya itu dari sini ya, dari head ke head. Kalau motor-motor lain mungkin kayak Beat atau Mio itu dari crankcase bawah situ ya, terus masuknya lewat head. Nah beda-beda mungkin setiap motor, gue nggak tahu. Nah kalau mekanik gue dia dari head. Nah di sini tuh dibubut, terus ditanam nepel untuk mengatasi apa ya, takutnya bocor atau apa, dia dilem porting atau namanya Epo putih. Bisa cari Tokopedia, harganya murah, 15.000 sampai 30.000-an. Nah terus dari sini dia jalannya masuk ke sini, lewat bawah deck ya, biar rapi, lewat bawah deck. Nah di sini juga sama, di oil coolernya ditanam nepel terus dilem. Nah udah di sini itu keluarnya dari situ, apa fokus, dari sini sama dia lewat bawah situ masuk ke sini. Di sini juga sama ya, dibubut terus dilem biar takutnya bocor atau apa, jadi lem di sini. Udah deh, habis itu motornya udah lumayan berasa dinginnya, nggak overheat gitu ya. Karena pakai oil cooler juga, jadi oilnya nambah sekitar 200 ml ya, atau yang biasanya 800 ml jadi seliter, atau sama kayak Nmax Aerox. Nah bahas tentang mesin, jadi mesin gue ini cc nya itu sekitar 171 cc. cc nya itu didapat dari sehernya yang ukuran 58,5 dan stroke-nya 63,9 atau dibuletin 64. Gue itu stroke up di krokasnya 3 mm, jadi total atas bawah 6 mm. Kompresi gue nggak tahu tepatnya berapa, tapi kata mekanik itu di angka sekitar 12-an. Bisa dilihat juga dari pukulan knalpotnya yang berasa dari jarak jauh. Nah kalau cc udah gede harus didukung sama yang lain-lain biar maksimal mesinnya. Antara lain gue porting, terus gue gedein klepnya dengan ukuran sekarang innya 28, outnya 24. Terus gue custom Nokonas yang standar tapi di custom ya. Liftnya itu dapat di angka 8,7. Lumayan tinggi sih buat motor harian, karena motor balap itu biasanya dia ada di angka 9 ya. Beda dikit sama punya gue. Terus gue juga ganti per clapnya pakai per clap Swedia, per clap murah meriah yang kualitasnya oke menurut gue, karena harganya murah banget, cuma 100 ribuan gue salah deh yang asli ya. Terus gue ganti per clap itu biar nggak terjadi floating. Selanjutnya gue gedein throttle body gue pakai punya Satria FU. Throttle body Satria FU ini ukurannya 32 mm ya, udah cukup buat ngembangin kapasitas mesin gue. Gak cuma di situ, gue open filter dan gue pakein velocity stack. Panjang dan pendek itu ngaruh ya, berdasarkan info yang gue dapet. Velo panjang itu untuk bawahan atau tarikan bawah, pendek untuk tarikan atas. Gue udah pernah pakai yang panjang dan menurut gue kurang aja sih, di motor gue kurang enak. Akhirnya gue beli yang pendek. Gimana rasanya ya, gue belum coba sih yang pendek ini gimana rasanya, karena gue beli pendek ini itu pas masa pandemi, dan pas masa pandemi juga motor gue lagi nggak enak, jadi gue nggak bisa tes powernya. Terus untuk memaksimalkannya lagi, gue pakai intake MX King. Biar apa sih? Biar lebih pendek, karena berdasarkan info yang gue baca dari internet, makin pendek intake, peak power pindah ke RPM atas. Karena gue pakai settingan CVT yang ringan banget, roller gue pakai 7 gram rata dan derajatnya 13,5. Ditambah lagi gue pakai ring Mio buat ganjal puli depan. Dari settingan CVT itu motor gue jadi main di RPM yang lumayan tinggi. Terus gue ganti ECU-nya pakai yang racing dari BRT Juken 5 biar makin optimal lagi mesinnya. Untuk mengimbangi kapasitas mesinnya gue ganti injektor yang 6 hole. Kenapa sih kok gue ganti injektor padahal gue udah pakai ECU racing? Jadi kalau injektor yang kurang gede dipaksa untuk ngimbangin cc nya, dia itu
pengkabutan bensinnya jadi kurang optimal, istilahnya kecekek lah injektornya. Karena itu gue ganti injektor yang lubangnya lebih banyak. Gue pakai injektor 6 hole di cc 171 aja, di ECU-nya udah nyentuh di angka plus 30. Artinya injektornya kurang deras buat kapasitas mesinnya. Tapi kalau plus 30 masih oke lah, kecuali udah lebih dari plus 40. Mungkin udah waktunya ganti injektor yang lebih deras. Untuk pembuangannya atau knalpotnya, gue pakai VND yang udah dibobok ulang dan leherannya dibikin ulang juga buat nyesuaiin kebutuhan mesinnya. Jadi agak lebih berisik dari VND yang aslinya. Nah segitu aja untuk mesinnya. Dari semua yang udah gue lakuin di mesin gue itu, gue ngabisin waktu sekitar 1,5 tahun untuk ngebangunnya. Kenapa lama? Ya karena gue bangunnya pakai duit gue sendiri. Gue nabung dari duit jajan bulanan gue dan beberapa faktor lain yang bikin bangun mesin rada terhambat. Yang pasti trouble-trouble kecil-kecil ya, yang udah biasa lah di motor oprekan mah. Dan gue juga dulu sempet ketipu sama bengkel, minta borap 58 malah dikasih 56 gitu. Oke, itulah pembahasan tentang pemasangan oil cooler dan pembahasan lebih lengkap tentang mesin gue. Apakah spek mesinnya bakal berhenti sampai sini? Jawabannya enggak, karena gue mau naik spek lagi ke yang lebih gila mungkin. Oke, bagi kalian yang suka konten motor tentang mesin, pantengin terus aja channel gua, karena gua bakal bikin video kelanjutan dari motor gua, khususnya bagian mesin. Karena dalam waktu dekat ini gua bakal naik speknya kayak gimana ya, pantengin aja terus channel gua ya. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa like dan subscribe, komen kalau gua memberikan informasinya kurang tepat atau ada kritik, saran dan pertanyaan, langsung komen aja di bawah. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.